Itu si Latif. Lutfi apa Latif? Itu yang mangrove. Oh, jam segini. Jam 8. Hari ini kelas. Dia pakai buku apa dipakai Zoom? Berarti kan aneh ikut tes aja dong. Enggak.
Halo, Assalamualaikum. Kedengaran ya suara saya, teman-teman ya? Oke, siap. Waalaikumsalam, dengar Mas. Alhamdulillah, siap. Matur nuwun Mas Bayu. Eh, Alhamdulillah hari ini kita di pertemuan ke-14 ya. Mentoring behind the scene pembinaan reseller. Dan yang baru bergabung langsung dapat episode terakhir nih. Yang baru bergabung di behind the scene pembinaan reseller yang grup 3 ini dapat, bentar ya teman-teman, pakai siap ya. Jadi yang baru bergabung di grup behind the scene pembinaan reseller 3 ini langsung dapat episode terakhir. Gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembahasan yaitu tentang membuat marketing kit gitu. Nah, marketing kit ini sebenarnya ini ya teman-teman ya, yang jarang dipahami itu adalah kita kurang tahu reseller kita tuh mainnya di mana gitu. Ya, karena antara marketing kit di Shopee sama marketing kit di Facebook sama di Instagram itu beda-beda. Nah, nanti kita bahas gimana cara nyiapin marketing kitnya gitu. Dan sebenarnya kita masih ada satu pertemuan lagi yaitu open recruitment gitu. Nah, insya Allah besok saya akan share untuk cara saya open recruitment di fase awal ya, di fase brandnya belum banyak yang kenal, di fase ya saya berdagang sama istri nggak tahu bangun brand gimana, bangun loyalitas gimana, ya jualan aja ke teman-teman biasa gitu. Nah, nanti kita akan share gimana caranya saya bisa mendapatkan 200 ya, 200 bukan reseller, karena zaman dulu awal-awal saya tidak membuka reseller, tapi saya buka yang namanya marketers. Jadi saya kasih gratis gitu. Ya, saya kasih trial gratis. Kalau kamu mau coba, nanti kalau laris, kamu bisa repeat ulang. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Jadi enggak ada persyaratan apapun. Gitu. Nah, itu alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu, bukan 1 minggu ya, per minggu itu bisa 50 orang gabung, dan dalam waktu 1 bulan itu sudah ada 200. Nah, di angka 200 itu, 200 marketers itu saya bisa berjualan itu sehari itu sekitar 10 paket, kurang lebih 10 ya, karena saya pas kerja itu bawa 10 paket dan satu paket nilainya 200.000, berarti harian itu kurang lebih ada sekitar berapa, 2 jutaan omset. Berarti kalau sebulan ya, kalau dikali 25 hari ya berarti sekitar 50 jutaan omset. Nah, itu dengan marketers. Nah, marketer itu fase awal saya membangun reseller. Nah, kemudian saya coba scale up duplikasi lewat Instagram. Itu saya coba open recruitment di akun selebgram gitu. Sama marketers juga. Itu sekali rekrut luar biasa hasilnya banyak banget. Itu sekitar ada 500-an per rekrutmen. Jadi sebulan itu saya dapat 500 marketers. Dalam waktu 4 bulan saya sudah bisa hampir 2.000 ya, 2.000 marketers. Dan saat itu saya punya 4 CS. Jadi satu CS itu handle 500 marketers. Gitu. Dan itu dari 500 itu yang aktif cuman sekitar, suara saya putus-putus. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sekitar 3%, 3-5%. Jadi per grup itu masing-masing beda-beda. Tapi dari 500 itu ada sekitar 3-5% yang aktif,
yang mereka bisa bertahan kemudian jadi reseller, jadi agen, dan dari marketers itu juga cikal bakal kita mempunyai distributor. Jadi kita distributor tuh tidak langsung gede, ada yang langsung gede, cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Oh, suara saya putus-putus. Aduh, ini sinyal ya. Oke. Gimana ya? Oke, saya pikir dulu gimana caranya. Jelas ya. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Gitu, jadi dari 500 itu yang aktif 3-5% berarti berapa itu? Paling sekitar 20-an sampai ya sekitar 20-25-an gitu. Itu per grup, dan saya punya 4 CS, itu sekitar 25 dikalikan 4 CS berarti ada 100 transaksi per hari kurang lebih gitu. Dan itu yang mungkin teman-teman sering lihat di YouTube, itu yang sering kita share. Nah, itu posisi kita ada di 2000-an marketers, dan dari itulah nanti dia yang masuk jadi reseller, jadi agen dan distributor gitu. Nah, itu nanti insya Allah akan saya share di kesempatan minggu depan gitu. Nah, semoga aja nanti saya bisa ini ya, ngundang Mas Yoyo Rubiantono untuk Facebook Ads-nya gitu. Jadi Facebook Ads-nya beliau juga ada Wirmura. Kemarin kita ada di DMC ya, Digital Marketing Camp. Itu beliau cerita bisa rekrut 1.500 reseller per bulan gitu. Dan kemudian ada Mbak Naya itu bisa rekrut sekitar 300-an reseller, 300 sampai 400 kalau nggak salah, saya lupa, dan itu juga saya tulis di buku juga. Itu per bulan, jadi 300 sampai 400. Nah, gitu. Cuman beda kolamnya ya. Kalau saya rekrut itu lewat organik sama lewat Instagram, kalau Mas Yoyo sama Mbak Naya lewat Facebook Ads. Gitu. Makanya mungkin kalau diberikan kalau ada kesempatan dan beliau berkenan, insya Allah nanti kita sharing bareng gitu. Kita ajak sharing bareng. Gitu. Nah, setelah itu selesai, kira-kira teman-teman ini enggak program mentoring kita nih mau kita lanjut atau udah gitu aja kira-kira. Gitu. Kalau seandainya mau kita lanjut, sebenarnya saya sangat membuka ya, karena ya saya senang sih. Saya senang ketika sharing, ketika berbagi itu kayak ada yang namanya keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan usia, sakinah gitu. Jadi ketentraman hati itu yang saya rasakan, dan itu memang tidak ada yang mampu memberikan kecuali Allah gitu. Jadi ketika kita memperjuangkan agama Allah, ketika kita membantu orang lain, ya insya Allah betul Allah membantu kita gitu. Makanya sayang banget kalau sampai di ini ya berhenti ya gitu. Nah, seandainya lanjut, teman-teman ada request enggak? Mungkin saya akan mempersiapkan dari sekarang. Kira-kira kita mau bahas apa sih gitu. Selain kan bukunya udah clear nih, udah rampung. Nah, kita mau bahas apa yang mungkin teman-teman masih jadi pikiran gitu, yang masih jadi pertanyaan, kira-kira kita mau bahas apa. Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar biar nanti saya akan disiapkan untuk tim internal. Oke. Sebelum rekrut massal. Oke, siap. Jadi lebih ke tim ya, mungkin ke culture juga ya Mbak Leni ya. Mungkin saya sebenarnya pengen merekrut pengen sharing sebenarnya tentang culture. Jadi saya itu dari 50 pendaftar, itu yang akhirnya saya terima itu cuma 1 gitu. Kalau untuk tim tim Digimap ya, tim Digimap sangat ketat seleksinya gitu. Kalau tim kreatif itu dari 10 pendaftar yang kepilih cuma 1 gitu. Kenapa? Karena kita memang benar cari yang dia bisa jangka panjang dan mereka yang vibrasinya sama dengan kita gitu. Itu panjang sih, dari nyiapin culture, nyiapin visi, kemudian juga membuat basic rules, membuat, kalau saya pakai metodenya IBM,
139, 1 visi, 3 culture, 9 kebiasaan, dan itu saya tuangkan menjadi skrip doa. Nah itu biar tim kita yang kita pilih sejak awal itu tepat gitu loh. Kalau sudah sama vibrasinya dengan kita itu tepat gitu. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Ya jadi teman-teman mungkin saya akan sharing juga tentang selain dari mempersiapkan tim internal yaitu tentang culture ya gitu. Oke, internal ads marketing. Ya, terus terang teman-teman, Mbak Kalista ya, Kalista Beauty. Untuk ads sendiri, saya itu menjadi divisi terpisah, gitu. Jadi ketika saya punya divisi ads, itu terpisah, tidak kita gabung, gitu. Jadi kepalanya beda. Kenapa? Karena memang ritme ads sama ritme organik itu beda, gitu. Kalau ads itu kan kenceng ya, ibaratkan dia naik motor itu kecepatan tinggi, sehingga ketika ada sesuatu hal mereka terbiasa gerak cepat. Nah, gitu. Jadi begitu akun ada masalah mereka langsung gerak. Bahkan mereka sempat sampai hampir setiap hari lembur gitu ketika ada masalah. Jadi karena gasnya kenceng ya maka harus cepat gitu. Nah, ritmenya seperti itu kalau ads. Kalau organik ritmenya beda, bukan gerak cepatnya yang dipentingkan, tapi yang pertama adalah konsistensi. Gitu. Konsistensi itu yang penting. Nggak asal gerak cepat tapi konsisten. Yang kedua adalah dari segi kreatif, selalu dipacu terus kalau organik. Gitu. Makanya kita pisah karena memang beda. Ketika organik dimasukin ads atau sebaliknya, itu biasanya mereka agak susah untuk adaptasi. Makanya memang kita pisah. Gitu. Jadi saya sendiri sekarang menghandle divisi yang organik. Gitu. Adapun yang ads ini ada orang lain yang menjalankan gitu, termasuk produk-produk saya juga diiklankan gitu. Jadi kalau ads terus terang memang saya belum terlalu menguasai step by step detailnya. Maka kalau ads kemungkinan kita akan undang teman-teman yang jauh lebih jago, yang pinter ya, termasuk tadi Mas Yoyo ataupun Mbak Naya tadi, ataupun bisa juga undang Mas Bayu gitu. Oke, bisnis reseller banyak drama. Ya pasti ada masuk ada keluar Mas Bayu. Gitu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Tinggal kita perkirakan aja, misal keluarnya sebulan itu yang nggak aktif berapa persen, misalkan total 5% per bulan yang mereka keluar. Ya kita harus masukin lebih dari 5% itu, gitu. Ya pasti kayak gitu kan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi keluarnya itu harus lebih sedikit daripada yang masuk. Nah itu kita bertumbuh. Gitu. Jadi memang seperti itu ya, dan kunci reseller ya memang ada di produk. Maka tugas kita adalah gimana agar kita benar-benar menyiapkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Gitu ya. Oke, teman-teman, nanti kalau teman-teman ada request kira-kira kita setelah ini mau bahas apa, insya Allah boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, alhamdulillah sudah 20 menit tidak terasa ya, dan kita mulai untuk materi hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali diperjumpakan Allah di insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring behind the scene pembinaan reseller pertemuan ke-14. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan bab kelima ya di buku Behind the Scene Pembinaan Reseller, yaitu tentang marketing kit gitu. Nah, untuk jenis marketing kit sendiri saya bedakan menjadi dua. Jadi teman-teman kalau mungkin sekarang baru ada satu, maka saran saya tambahin jadi dua gitu. Ya. Yang pertama adalah marketing kit statis ya. Marketing kit statis ini
baru diupdate ketika kita ada produk baru gitu. Jadi melingkupi produk-produk yang ready stock gitu. Ready stock, kemudian ketika ada produk baru langsung diupdate gitu. Itu marketing kit statis ya. Jadi itu melingkupi katalog produk kita semuanya gitu. Nah, itu biasanya sangat diperlukan khususnya bagi reseller yang dia ditanya warnanya ada apa aja, varian produknya ada apa aja. Nah, ini marketing statis ini mewakilkan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah marketing kit dinamis gitu. Marketing kit dinamis itu adalah untuk ngingetin reseller gitu. Goalnya adalah ngingetin reseller. Kenapa? Kalau kita nguploadnya di Telegram, kita nguploadnya di Google Drive, itu kadang mereka tuh lupa untuk upload gitu. Lupa untuk download, lupa untuk upload. Maka ada yang kita share di grup WhatsApp itu adalah marketing kit yang kita update setiap saat gitu. Ya, dan yang akan kita bahas hari ini adalah marketing kit yang dinamis sesuai dengan optimasi dari per sosial media ya. Oke ya, bentar teman-teman ya, saya tinggalin bentar, ada sesuatu. Oke ya, kita masuk lagi ke slide. Oke ini. Nah ini jadi untuk marketing kit dinamis ini adalah marketing kit yang kita upload di sosial media kita setiap hari gitu. Jadi kan itu sifatnya ini ya harian ya, dan konsepnya juga dipikirinnya juga harian gitu. Ketika kita upload di WhatsApp, maka itu menjadi reminder untuk reseller untuk di-upload. Kenapa? Karena kalau WhatsApp ini kan adalah salah satu media messenger yang dibuka setiap hari. Jadi ini tugasnya adalah merecall reseller agar mereka upload setiap hari. Gitu. Nah, pernah saya memberhentikan yang WhatsApp ini pernah saya berhentikan set gitu. Dan betul, penjualan itu langsung turun drastis hingga 30-40% gitu ya. Jadi ternyata kita merecall di WhatsApp itu sangat penting teman-teman gitu ya. Ini bagi teman-teman yang mungkin sekarang mainnya di Telegram, di Google Drive, itu mungkin bisa dicoba ya, di trial ya. Kalau pengalaman saya turun, benar-benar turun, untuk memberikan marketing kit di deliver harian itu di WhatsApp gitu. Dan biasanya kalau kita pakai flywheel marketing ya setidaknya ada 3 konten per hari, 3 copywriting sama 3 gambar gitu ya. Terus gimana sih kita caranya membuat marketing kit? Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya buyer persona. Nah, ini persona. Jadi kalau kurang lebihnya ya hampir sama ya dengan market segment. Jadi teman-teman harus tahu konten itu untuk siapa ditujukan gitu, ditujukan. Gimana ya? Ini biasanya buyer persona ini bukan untuk marketing kit Instagram sih, bukan juga untuk marketing kit Shopee, tapi buyer persona ini biasanya dipakai untuk marketing kit Facebook gitu. Jadi tergantung ya teman-teman, kan ada reseller yang dia ada brand yang resellernya itu mainnya Facebook aja, ada brand yang rata-rata resellernya itu main Instagram, ada brand yang rata-rata resellernya itu main marketplace, ada, jadi macam-macam. Nah, untuk buyer persona ini lebih condong itu untuk yang di Facebook organik gitu ya. Jadi kita harus tahu yang pertama bagaimana kebiasaannya gitu. Misalkan saya punya segmen yaitu pengusaha. Nah, pengusaha itu kebiasaannya apa sih gitu? Oh, kebiasaan pengusaha itu baca buku. Oke, berarti apa yang saya share itu adalah insight
dari saya baca buku. Jadi misalkan saya habis baca buku, katakanlah Leader It Last gitu. Jadi menjadi pemimpin yang makan terakhir gitu. Jadi kayak di tentara-tentara itu kan komandannya makannya selalu terakhir gitu. Nah habis itu saya sharing di Facebook gitu tentang buku itu. Aku habis baca buku itu punya insight ini. Nah itu engagementnya lumayan gede. Atau saya habis belajar dari seorang narasumber, dari seorang praktisi, dari seorang influencer. Kemudian ketika saya belajar itu, saya resume, kemudian share di Facebook, itu juga gede. Kenapa? Karena saya memahami behavior dari market saya. Gitu. Nah, kalau teman-teman pengen nyiapin marketing kit untuk reseller, pastiin teman-teman paham behaviornya apa. Misalkan ibu-ibu, behavior ibu-ibu apa? Masak misalkan. Gitu. Ya, ini rata-rata ya, meskipun tidak semua gitu. Karena yang pengusaha nggak mungkin behaviornya daily-nya habis untuk teknis, pasti banyak yang didelegasikan gitu. Nah misalkan behaviornya masak, maka tema pembahasan kita tidak jauh dari itu, tidak jauh dari konteks kegiatan sehari-hari ibu-ibu yang kita bahas menjadi sebuah tema gitu. Nah itu kita harus tahu dulu behaviornya apa, itu menjadi tema. Kemudian yang kedua adalah goal ya, goalnya apa? Goalnya ibu-ibu gitu. Ibu-ibu itu biasanya punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tidak bisa mengatur, memanage diri sendiri karena memang kerjaannya kan banyak banget gitu. Nah, maka kita bisa memberikan tips ya. Kalau ini sifatnya edukasi. Kalau yang behavior tadi sifatnya kita cerita, storytelling. Kalau kita edukasi itu kita ngasih tips. Gimana cara agar menjadi pribadi yang efektif, khususnya untuk ibu-ibu. Jadi kita tahu mereka itu susah, punya masalah itu, dan dia pengen goalnya mereka bisa bisa bekerja lebih efektif setiap hari. Nah itu kita bisa ngedata goalnya apa, gitu ya. Kemudian ibu-ibu misalkan goalnya pengen ngajarin anak meskipun kegiatannya sibuk gitu, ya. Karena atau pengen murajaah anak misalnya kurikulum di sekolahnya adalah menghafal Al-Qur'an gitu. Nah, itu kita bisa ngasih tips bagaimana agar menghafal Al-Qur'an efektif di kesibukan di kegiatan ibu-ibu setiap hari. Gitu. Jadi ini goal ini bisa juga menjadi sebuah tema yang kita angkat di marketing kit gitu. Nah, ini khususnya Facebook ya, karena Facebook rata-rata kita pakai storytelling. Gitu. Nah, itu jadi goal ini bisa teman-teman list. Jadi kalau goalnya ada 10 itu menjadi 10 referensi artikel yang teman-teman bisa share ke reseller dan itu bisa menjadi marketing kit. Kemudian ada juga karakteristik. Karakteristik ini misalkan ya ibu-ibu itu kan kalau dia nulis itu karakteristiknya gimana? Karakteristiknya kan panjang ya. Kalau saya nulis kan kayak nulis puisi kan. Kalau saya nulis itu kan kayak puisi. Jadi sajak pertama enter jadi vertikal. Tapi kalau ibu-ibu tuh panjang set gitu. Jadi kayak cerita bener-bener curhat gitu. Nah, teman-teman juga harus memahami karakteristik itu. Siapa yang membaca, audiens yang membaca, siapa sih yang membaca marketing kit itu. Kalau memang ibu-ibu ya teman-teman sesuaikan dengan karakteristik ibu-ibu yang suka curhat, suka storytelling gitu. Jadi itu cara penyampaian kita gitu. Kemudian demografik dan information itu kayak permasalahan yang terjadi di antara misal di Jakarta atau di Jogja itu tentunya berbeda gitu ya. Maka kita harus ngangkat permasalahan itu yang terjadi sesuai dengan demografi customer kita. Kalau customer kita di perkotaan ya kita ngangkat permasalahan yang sering terjadi di perkotaan. Kalau kita di pedesaan suburban area ya itulah yang akan kita angkat. Nah teman-teman bisa ngelis ini behavior apa aja, kemudian goals-nya apa aja, karakteristiknya bagaimana ya teman-teman bisa list dan itu bisa menjadi sumber referensi artikel yang mau ditulis
gitu ya, yang akan dibagikan kepada reseller. Termasuk kalau teman-teman sekarang sebagai distributor, sebagai reseller, maka teman-teman bisa mengelis ini gitu, yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga teman-teman bisa membuat copywriting yang tepat gitu. Nah, ini adalah cara teman-teman bisa mencari ide gitu loh, mencari ide apa yang besok mau ditulis gitu. Gitu. Dan beda sosial media memang beda ininya ya, beda caranya ya. Contohnya untuk tema kita hari ini Facebook ya teman-teman ya, kita belum bahas marketplace, belum bahas Instagram gitu. Nah, ini saya sudah siapin beberapa contoh yang ini. Nah, misalkan kalau marketing kit Instagram apa gitu. Marketing Instagram kemarin yang kita bahas di sini ya, di mana kemarin? Yang marketing kit Instagram. Ini ya kelihatannya. Marketing kit Instagram, bentar. Ini yang pertemuan ke-6 ini. Ini sudah kita bahas di sini. Ada yang namanya konten untuk memperbanyak likes, itu namanya konten produk. Kemudian untuk memperbanyak interaksi itu kita bisa buat kuis, dan untuk memperbanyak save kita bisa membuat edukasi. Jadi ada 3 itu. Nah, contohnya kalau saya pengen memperbanyak save, ya ini yang saya lakukan. Ya, ini. Jadi kayak buat carousel misalkan gitu. Maka ini save-nya gede gitu. Nah, kemudian saya pengen memperbanyak komen. Nah, ini ada 13 komen. Gitu, ya. Jadi bentuknya kuis. Nah, ini ada 39 komen gitu. Nah, itu. Jadi itu yang kita persiapkan kalau reseller kita rata-rata mainnya di Instagram. Jadi tidak dipukul ratakan antara Facebook, Instagram sama marketplace, beda-beda. Jadi ada 3 marketing kit kalau teman-teman main di 3 sosial media gitu. Kalau mainnya di Facebook ya fokus aja ke Facebook gitu ya. Nah, jadi marketing kitnya beda-beda. Kemudian kalau misal saya pengen memperbanyak likes gitu, maka ya bisa kayak gini gitu, bisa tulisan. Cuman saya baru meriset ini, alhamdulillah tembus 1000 viewers ya, tembus 1000 viewers, kemudian nih ada 400 gitu. Padahal rata-rata dulu 1 bulan yang lalu tuh cuma 50. Nah, kecil-kecil nih. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai bertambah gitu. Ya masih 70-an, 80. Nah, sekarang alhamdulillah sudah naik gitu. Ya, konsisten itu kan ya. Kalau organik kuncinya konsisten. Gitu. Jadi teman-teman ada 3 itu kalau teman-teman bangun di Instagram. Yang pertama adalah untuk konten produk, yang kedua adalah quiz untuk memperbanyak komen, dan yang ketiga save edukasi gitu. Nah, itu kalau teman-teman mau pengen bangun di Instagram marketing kitnya. Kalau saya mau bangun di Shopee, ya teman-teman bisa nyimak yang ada di ini di mentoringnya Mas Belian. Ini dibahas kemarin marketing kit, termasuk ini mentornya Aniza, ini Mas Belian yang ngajarin. Jadi ada tulisannya. Jadi ini produknya apa, kemudian detailnya apa, kemudian ini ada size-nya. Ini sudah ada tulisan. Kemudian ini kita buat video ya, video biar langsung instan gitu. Dan ini kita kosongin. Kenapa? Kalau kita ikut promo-promo biar tidak nutupin gambar utama gitu. Ini biasanya kan ada promo free ongkirnya kan, di tampilan utamanya ada di bawah gitu. Jadi tidak nutupin. Nah, ini kalau marketing di Shopee, marketing kit di Shopee. Nah, kemudian katalog, detail, size card gitu. Nah, jadi beda-beda teman-teman. Marketing kit beda sosmed itu beda-beda. Kalau marketing kit di Facebook kayak apa ya intinya storytelling, banyakin storytelling gitu. Gitu, ini ada 35 likes gitu. Ini ada 32 gitu. Ya, ini storytelling 37. Nah, kalau jualan biasanya nggak bagus engagementnya. Kayak akhir-akhir ini kan saya sering hard selling kan di Facebook. Jadi engagementnya nggak terlalu bagus. Jadi storytelling kalau di Facebook. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau untuk Facebook ya, karena pembahasan kita hari ini insya Allah Facebook, maka kita gimana sih cara membuat marketing kit kalau reseller kita mainnya di Facebook. Kalau di Instagram beda lagi, kalau di
Shopee beda lagi gitu. Jadi teman-teman harus melihat reseller teman-teman tuh mainnya di mana, biar tahu optimasinya gitu. Nah, terus untuk jenis konten Facebook ini saya membagi beberapa jenis konten. Yang pertama adalah storytelling itu tadi. Saya sebut dengan sebutan konten daily gitu. Nah, konten daily ini kuncinya apa? Jadi ada sebuah mindset yang kita tanamkan dan kita juga jalankan gitu. Kita tanamkan ke reseller dan kita juga jalankan. Nah, mindset itu apa? Mindsetnya adalah kita itu sebagai brand ambassadors dari produk kita sendiri, gitu ya. Kita sebagai brand ambassadors produk kita sendiri, gitu. Nah, namanya brand ambassadors kan berarti kemanapun wajib pakai kan, wajib pakai produknya kan, gitu. Maka yang harus kita lakukan, entah itu di kantor, tim kita, reseller kita, kemanapun itu harus pakai. Misal kita jualan gamis, ya kemanapun harus pakai produk itu, gitu. Nah, itu kunci yang harus dipegang dulu. Kenapa? Karena konten itu butuh visual kan. Nah, visual itu kalau kita sudah mindset itu sudah menjadi kebiasaan, ya itu akan sangat mudah. Contohnya teman-teman di semua foto saya gitu dan di lemari saya itu cuman ada 2 warna baju aja sekarang ya. Gitu. Ada yang warna hitam memang ada, cuman itu cuman rata-rata baju-baju workshop gitu. Itu jadi ikut workshop saya punya baju warna hitam. Tapi saya tidak, sekarang sudah hampir 1 tahun tidak pernah beli baju warna selain 2 warna itu. Warna itu adalah warna putih dan warna navy. Itu yang biasa saya pakai. Kenapa? Saya menjadi brand ambassador dari produk saya sendiri, yaitu Digimap. Digimap itu brand identitinya putih dan biru. Gitu. Jadi saya selalu pakai itu. Gitu. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan, termasuk pada mentoring hari ini saya pakai baju warna putih. Gitu. Coba lihat teman-teman, coba lihat ketika saya di YouTube itu rata-rata putih semua, karena itu sudah mindset gitu, mindset dan dipersiapkan. Gitu, dipersiapkan. Nah, jadi mindset itu harus terinstal juga di teman-teman di tim, kemudian di diri teman-teman sebagai brand principal, brand owner, bahwa teman-teman adalah brand ambassadors dari produk teman-teman sendiri, termasuk juga reseller. Kalau brand ambassadors berarti wajib pakai setiap hari. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Karena reseller tidak akan sangat kuat produk knowledge-nya, tidak akan sangat bangga ketika dia ngomong ke customer kalau dia tidak merasakan secara detail. Gitu. Nah itu yang pertama, harus dipakai kemana-mana. Yang kedua adalah namanya brand ambassador, maka dia menjadi sebuah public figure yang selalu ditonton, dilihat gitu. Nah, maka mindset yang kedua adalah kemanapun dia berada, mereka harus foto. Nah, gitu. Kemanapun kita berada, kemanapun tim kita berada, aktivitasnya apapun, yang apapun itu harus ada dokumentasinya. Teman-teman buat dokumentasi itu. Kenapa? Karena itu cikal bakal untuk marketing kit si Facebook. Karena Facebook sifatnya storytelling, gitu. Kalau teman-teman hard selling di Facebook, saya jamin pasti engagement-nya kecil, bahkan nggak ada yang likes, gitu. Gitu ya, gitu. Jadi itu pengalaman aja, gitu. Jadi teman-teman mindsetnya brand ambassador dipakai dan difoto, gitu. Dipakai dan difoto, ya, gitu. Jadi itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal dari marketing kit teman-teman. Jadi misalkan di kantor hari ini baru ngapain nih, baru packing, ya udah pastiin ada tim yang memfoto itu atau merekam itu, gitu pas packing itu. Nah itu bisa menjadi sebuah cerita. Kayak kemarin pas saya pindahan rumah itu, pindahan kantor dari kantor lama menuju ke kampung halaman ke Bantul. Itu saya tidak ikut. Kenapa? Karena saya pas bentrok dengan 2 acara. Yang pertama itu ada DMC selama 2 hari 2 malam juga. Kemudian yang satu lagi saya ngisi workshop. Jadi bentrok semua. Padahal pindahan kita ada 2 kloter. Kloter pertama itu di minggu ketiga, kloter kedua itu di minggu keempat gitu. Dan saya tidak sempat untuk mengabadikan momentum itu. Nah maka istri saya WA tim, maka tolong diabadikan, dan itu
bisa menjadi sebuah storytelling yang menarik gitu, dan itu engagementnya rame di Facebooknya istri gitu. Jadi itu ya, di tim teman-teman harus punya siapa yang tugasnya menjadi reporter gitu. Dan di teman-teman sendiri biasanya kalau saya dulu sebelum punya handphone yang cukup untuk foto dengan quality yang bagus, biasanya saya pakai kamera, dan itu kamera lama sih, kamera pribadi, dan kemanapun saya selalu bawa itu gitu ya, khususnya kalau workshop saya bawa itu. Kenapa? Karena itu yang aman dari noise gitu biasanya. Kalau handphone itu biasanya noise ketika diupload gitu. Jadi kalau teman-teman sendiri sebagai prinsipal yang harus dipegang adalah teman-teman harus membawa kamera atau membawa handphone ya. Misal kalau teman-teman handphonenya iPhone gitu kan, ya itu sudah sangat mewakilkan. Jadi itu harus difoto karena itu cikal bakal untuk dijadikan sebuah marketing kit gitu. Nah, kalau reseller gimana? Reseller dia pengen buat marketing kit sendiri, sama, dia harus pakai dan dia harus bawa foto gambar gitu, bawa kamera gitu. Nah, itu prinsip banget ya yang harus dipegangkan kalau teman-teman mainnya di Facebook gitu. Nah, ini konten daily ya. Jadi sifatnya curhat ya. Nanti struktur copywriting-nya kita bahas setelah ini, cuman kita bahas untuk gambarnya dulu gitu. Ya. Nah, gitu. Karena biasanya kalau sifatnya kita cerita itu banyak engagement-nya. Jadi kuncinya cerita dulu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konten edukasi. Ya, konten edukasi. Nah, konten edukasi itu tadi berdasarkan goal dari yang menjadi teman kita itu apa. Misalkan rata-rata pengusaha ya saya share tadi insight ketika saya baca buku. Kemudian saya insight saya dalam menginstal culture, insight saya ketemu dengan seorang praktisi, ya, seorang tokoh, itu saya ceritain gitu. Ya sama juga teman-teman kalau punya misalkan ini ya, marketnya ibu-ibu, mereka senang parenting ya, teman-teman dengerin aja YouTube setiap hari. Kemudian baca buku tentang parenting, ikut komunitas, kemudian dipraktekin ke anak-anaknya, ke keluarganya. Nah, dari itu bisa diceritain gitu. Nah, nanti ceritain karena ini parenting ya, fotonya ya anak kita dengan kita gitu. Jadi itu diceritain. Gitu, ya. Nah, ini untuk konten edukasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar orang itu senang sama kita, gitu, ya. Orang itu senang sama kita karena kita sering giving. Karena kunci organic traffic adalah memberi, teman-teman. Kalau diambil sebuah kesimpulan, ya, kalau ini versi saya ya, flywheel marketing, organic traffic, kuncinya memberi. Semakin banyak memberi, insya Allah rezeki kita semakin banyak. Gitu. Jadi kuncinya memberi. Jadi memberi itu disukai banyak orang, dan itulah kita bisa melebarkan yang namanya circle kita, sehingga ketika kita jualan jauh lebih mudah. Gitu. Nah, kemudian Mas, berarti kita harus belajar terus dong? Ya harus gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberi kalau kita nggak punya gitu loh. Nah, gimana agar kita selalu bisa memberi? Ya kita harus nambah terus gitu kan. Ibarat kita punya uang, uangnya udah kita beri semua nih. Kita punya ilmu, ilmunya sudah kita beri semua nih gitu. Lah besok mau ngasih apa gitu? Ya kita harus nyari lagi gitu. Kita harus nyari uang lagi, kita harus nyari ilmu lagi. Maka teman-teman juga harus mengupgrade terus gitu. Jadi termasuk juga sampai sekarang saya tetap belajar tentang reseller, tentang Instagram, itu selalu saya update terus gitu. Agar kenapa? Agar saya bisa sharing terus-menerus gitu. Nah, ini konten edukasi. Yang biasanya umum itu ya dua ini ya, yang sifatnya storytelling, yang kedua adalah edukasi. Udah dua itu aja teman-teman buat kontennya, insya Allah bisa maksimal. Kemudian ada juga yang entertain. Entertain ini sifatnya lucu-lucuan. Ya tujuannya apa? Tujuannya ya agar nggak sepaneng gitu ya, nggak sepaneng. Kenapa? Kalau setiap hari kita panjang-panjang terus, ya orang mungkin akan bosan ya. Dan orang yang dekat ke kita hanya orang-orang yang serius gitu. Maka kita sesekali bisa membuat jokes lucu, tebak-tebakan, TTS, teka-teki silang kayak di Instagram itu boleh gitu. Ya. Jadi lucu-lucuan aja. Misal
sekarang banyak ini ya, yang ini dewa kipas ya. Pertandingan catur itu banyak yang dijadikan meme kemudian diupload di Facebook gitu, dan banyak komennya gitu, termasuk akun All England yang hilang di report sama netizen. Itu menjadi sebuah hal yang lucu gitu. Nah itu bisa teman-teman upload juga gitu, yang sifatnya menghibur, entertain gitu, agar orang tidak bosan dengan artikel kita. Jadi butuh di mix antara tiga itu gitu ya. Kalau artikel Facebook banyaknya berapa Mas? 1, 2, atau 3 gitu. Kalau Facebook ini nggak terlalu banyak teman-teman. Mungkin idealnya 2 ya gitu. Cuman kalau saya masih men-challenge reseller itu masih 1. Karena sesuai dengan kesibukan ibu-ibu gitu kan. Jadi saya tidak boleh kalau lebih dari 1, tapi kalau bisa yang 1 ya nggak apa-apa, itu sudah cukup gitu. Nah ini jenis konten yang teman-teman bisa siapkan untuk teman-teman reseller kalau pengen ngiklannya itu di Facebook organik gitu ya. Gitu. Nah kemudian ini yang saya jalankan, dan ini di Slide ya, Slide itu produknya adalah tas ya, tas sama sepatu ya gitu. Nah ini kemarin sudah menjadi diskusi kita. Jadi kalau teman-teman pengen, kemarin study case kita di Slide ya, Slide luar biasa, termasuk banyak reseller yang cerita tadinya ragu bisa jualan atau tidak, kemudian nggak yakin dengan kemampuan dia sendiri, dan alhamdulillah setelah 1 bulan mentoring itu bahkan bisa menjadi top leader nomor 2 gitu. Saya nggak tahu, mungkin beliau juga hadir pada kesempatan hari ini karena saya share di grup Slide juga gitu. Nah jadi ada yang top leader gitu, jadi nggak nyangka gitu kok bisa gitu ya. Jadi ini yang saya ceritakan di pertemuan pertama. Nah ini saya membuat sebuah challenge, dan alhamdulillah challenge ini berjalan dengan baik, itu dengan membuat grup kecil-kecil. Jadi kurang lebih dulu itu bukan dulu ya, ketika saya mentoring ini kurang lebih ada sekitar 30-an reseller aktif. Jadi ada 30-an yang aktif. Kalau yang nggak aktif banyak, grupnya banyak. Tapi yang aktif itu sekitar 30-an. Kemudian saya pecah menjadi 4 grup ABCD. Ya, ada grup ABCD, dan satu grup itu ada sekitar 7-8 orang gitu. Jadi ada 7-8 orang. Tugasnya apa di grup itu? Ya, tugasnya banyak. Yang pertama saling nge-like, saling komen, ya. Kemudian saling berbagi insight, macam-macam. Ya itu detailnya teman-teman bisa tonton di episode pertama behind the scene pembinaan reseller. Nah, tapi salah satunya adalah tugasnya adalah setor foto. Nah, makanya ada tulisan nih, setor OOTD, Cici Melisa. Jadi setor foto. Itu tugas utamanya gitu. Jadi salah satu tugas utamanya itu minimal 1 minggu 1 foto gitu. Ini tugasnya. Jadi minimal 1 minggu 1 foto itu di grup kecil itu. Jadi kalau di grup kecil itu ada 7 orang, maka kebutuhan konten selama 1 minggu itu selesai gitu. Nah itu alhamdulillah berjalan ya, dan luar biasa responnya, dan penjualan juga lumayan gitu lewat Facebook gitu ya, lewat Facebook dan WhatsApp itu. Kita nggak ngomong Instagram saat itu karena memang channelnya si Slide ini rata-rata main di Facebook gitu. Jadi teman-teman bisa membuat challenge seperti itu kalau punya reseller ya, dibagi 7 atau 8 kelompok, kemudian dia buat marketing kitnya sendiri. Nah kalau itu sudah clear, berarti tugas kita ngapain? Tugas kita nambah-nambahin aja teman-teman. Jadi udah ada 7, ya udah kita buat storytelling 3 lah, tentang internal kita, tentang corporate culture kita, tentang tim kita, tentang pengiriman, tambahin aja. Nah itu sangat meringankan gitu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk itu ya teman-teman jalanin aja dari perusahaan dulu. Tapi memang paling enak ini cerita resellernya langsung gitu. Jadi teman-teman tetap buat grup, tinggal nambahin gitu ya. Jadi teman-teman di Facebook itu udah saling mempromosikan. Jadi yang ngirim foto itu apa ya? Ya saya member di situ, saya bisa dapat banyak foto, 7 foto gitu kan. Nah, jadi yang ngirim foto dia juga dapat foto ya kan. Jadi sehari bisa upload 1,
gitu, dan yang ngirim foto dia juga dipromosikan, jadi wajahnya jadi dipromosikan di 7 akun Facebook, itu kan luar biasa gitu. Ini yang kemarin alhamdulillah berjalan dan luar biasa hasilnya adalah dengan membuat challenge seperti itu ya. Karena kenapa? Ya benar yang dikatakan oleh Mbak Ina kemarin, lama-lama kalau kita punya grup dan grup itu programnya sama terus, tidak ada pembaruan, ya mungkin orang akan bosan. Maka kita butuh membuat sesuatu program yang baru gitu ya. Kalau bosan diapain, terus dipikirin. Ya mungkin dievaluasi setiap bulan. Setiap bulan selalu ada sesuatu yang baru gitu. Ya. Kemudian tadi untuk foto, tips and triknya ya untuk Facebook itu, kemudian ada beberapa trigger viral ya, trigger viral gitu kan. Nah, intinya apa? Intinya teman-teman dalam menulis ini adalah memberikan value. Jadi jangan cuma curhat, teman-teman. Jangan cuma curhat, jangan cuma report. Nah, ini saya paling sebel sih. Terus terang ya. Kalau ada orang upload Facebook itu yang sifatnya cuma reporting, ngelaporin gitu. Kalau cuma 1-2 kali nggak apa-apa. Kalau setiap hari cuma ngelaporin, ini sebel gitu. Karena nggak ada manfaatnya gitu. Mending saya unfriend aja gitu. Gitu. Jadi saya punya teman, jangan gibah ya. Saya punya, misalkan saya punya teman, misalkan. Nah, itu dia ngapain aja di report. Alhamdulillah sekarang jalan-jalan. Alhamdulillah penjualannya gede. Itu kan sebel kan? Setiap hari nge-report gitu. Ya, penjualannya gede, mending kamu sharing dong gimana agar jualannya gede biar kita juga bisa belajar gitu. Termasuk kita punya grup WhatsApp, setiap hari itu cuma nge-report aktivitas dia sendiri, sakarepe dhewe gitu. Jadi sebel juga itu. Ngapain, ini kan grup sharing. Kenapa kok cuma report gitu. Nah, seharusnya berikan value. Nah, berikan value apa gitu. Misalkan kita pas reseller kita pas foto OTD tadi, misal dia kegiatan sehariannya masak gitu. Nah, mungkin dia punya value untuk kenapa harus masak, karena dengan masak ini bisa berhemat yang pertama, yang kedua bisa hidup sehat. Nah, alasan kenapa harus berhemat dan alasan kenapa harus hidup sehat itu diceritain. Jadi bukan hanya cerita dia baru masak, tapi juga alasannya diceritain sehingga orang yang baca itu dapat sesuatu. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman nulis copywriting itu jangan cuma report ya, cuman laporan gitu, tapi pastikan orang yang baca itu dapat sesuatu, value. Nah, itu kalau kunci teman-teman untuk di Facebook gitu ya. Gitu, termasuk yang saya jalankan juga, biasanya saya cerita seperti itu gitu ya. Nah, itu otomatis nanti akan menaikkan secara personal brand, product brand, dan corporate brand ya, kalau kita cerita tentang value gitu. Personal brand ya karena itu sudut pandang kita, product branding karena kita pakai produk yang kita jual, corporate branding itu karena kita juga ya terkenal jual itu gitu. Jadi itu akan menaikkan tiga komponen branding sekaligus ketika kita memberikan value gitu. Nah, apa saja yang bisa kita berikan value gitu kan. Nah, ini ada beberapa trigger viral, dan ini kemarin sempat dibedah ya di study case-nya ini ya, film Dylan itu kan viral kan. Kemudian ada juga tentang cerita vanilla itu juga viral gitu. Kemudian ada juga film-film ya, contohnya ya salah satunya film Dylan itu. Jadi kemarin sempat dibedah ini di workshopnya Kang Dewa, itu produk launch dinamit, itu sudah sempat dibedah. Ternyata ada rumusnya. Dan rumusnya itu ada sekitar 30-an poin, cuman yang paling sering ternyata setelah saya analisa itu cuman ada 12 poin ini. Gitu. Nah, yang pertama adalah stories, ya story. Nah, gitu. Oke. Saya cerita langsung aja ya. Nanti teman-teman bisa menangkap lah kira-kira apa ini masuk enggak di beberapa elemen ini. Jadi saya pernah cerita di kondisi saya itu belum nulis buku
IBR belum saya tulis. Saya cuman ya orang yang berbisnis tanpa mentor, karena sampai Aniza Himar itu gede, followersnya itu tembus 100.000 itu, saya nggak punya mentor. Mentor saya cuman baca buku gitu. Baca buku, dengerin orang tua, dengerin tim, sama dengerin reseller. Udah, mentor saya 3 itu. Gitu ya. Nah, jadi saat itu saya update status dan personal branding juga belum terbentuk. Kemudian teman di Facebook juga masih sekitar 3.000-an, jadi belum banyak. Tapi engagement-nya luar biasa. Ya, bahkan sampai tembus 100 komentar. Gitu. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, saya cerita kalau itu pengalaman saya waktu saya lulus SMA gitu. Saya cerita kalau saya itu di waktu SMP itu termasuk anak yang berprestasi gitu. Kenapa saya berprestasi di SMP? Karena saya prihatin gitu melihat kondisi keluarga saya gitu. Jadi itu menjadi kayak kayak pemacut semangat saya untuk terus belajar untuk bisa ranking 5 besar secara keseluruhan gitu. Kalau di kelas alhamdulillah rankingnya 3 besar. Kalau itu selama SMP setelah gempa Bantul gitu. Nah, itu waktu SMP, kemudian waktu SMA saya sekolah SMA. Nah, di SMA itu saya sempat yang namanya tuh frustasi gitu. Frustasi. Kenapa? Karena masalah tidak kunjung membaik. Bahkan malah semakin parah gitu. Hingga akhirnya karena juga saya udah ya mungkin umurnya lebih tua gitu kan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menyerah, untuk berjuang gitu. Ya, di situ saya mulai jarang pulang, kemudian ketika pelajaran saya bolos, kemudian bahkan saya guru di dalam SMA itu baru nerangin, saya itu mainan basket di lapangan itu seperti itu. Sampai berulang kali ditegur sama guru juga gitu. Nah, itu. Jadi waktu SMA bahkan saya sempat didiemin ibu saya itu sampai sebulan itu nggak diajak ngobrol gitu, karena saya setiap hari pulangnya malam gitu. Nah, itu ketika SMA kenapa? Karena saya udah mulai kayak lelah gitu loh, saya udah berjuang maksimal kok hasilnya kayak gini aja gitu, kayak saya mulai frustasi di SMA. Kemudian akhirnya saya lulus SMA. Kemudian ketika saya lulus itu saya kayak dipertemukan hidayah itu kembali. Jadi saya diajak sama teman untuk ikut iktikaf gitu di salah satu masjid. Kemudian saya ikut gitu. Nah, ternyata selama ini saya salah gitu. Saya selama ini salah gitu. Saya harus bersabar, saya harus mengambil sebuah hikmah, dan ternyata ketika kita tahu Islam itu secara menyeluruh gitu, ternyata kedamaian itu ada gitu loh. Ketentraman hati itu ada ketika kita dekat sama Allah gitu. Nah, di situ saya mulai berhijrah, teman-teman. Saya mulai berhijrah, saya mulai ngaji lagi, saya mulai memperbaiki diri lagi, saya mulai meninggalkan teman-teman saya yang mungkin tidak support saya untuk berbuat itu. Jadi circle-circle lama saya tinggalkan ya, kemudian saya berhijrah di waktu kuliah gitu, di waktu saya lulus SMA. Nah, saat itu saya memutuskan untuk salah satu yang mungkin berat ya, yaitu adalah menjaga pandangan bagi laki-laki, apalagi dulu saya di SMA itu perbandingan laki-laki dan perempuannya mungkin 1:10 ya. Jadi saya dari SMK pemasaran, dan itu satu kelas itu cuma ada 4 laki-lakinya gitu. Jadi itu yang agak berat. Dan akhirnya di semester 2 saya memutuskan untuk menikah gitu di semester 2, dan saya melobi orang tua saya, ternyata tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena saat itu ibu tuh baru posisi bangkrut dan ratusan juta gitu, dan ayah banyak hutang di mana-mana luar biasa, dan untuk membiayai kuliah saya itu ibu harus banting tulang setiap hari, bangun jam 2 malam, bahkan dia makan paginya ibu itu sampai jam 12 itu dia sebut makan pagi, karena dia nggak sempat makan gitu. Jadi perjuangan ibu saat itu, bahkan ibu belanja di pasar itu sendirian tanpa ayah gitu.
Dan itu luar biasa. Dan itu tidak serta-merta ibu saya mengizinkan untuk saya menikah gitu, karena membiayai kuliah saya luar biasa. Kemudian akhirnya saya coba cari tahu kenapa ibu nggak bolehin saya gitu. Hingga akhirnya ada dua jawaban. Yang pertama, ibu belum siap karena ilmu saya belum mencukupi. Yang kedua, dari segi pendapatan saya masih bergantung sama orang tua. Kemudian di semester 2 saya memutuskan untuk bekerja, dan saya akhirnya bekerja, dan disitulah mulai saya tidak normal ya, mahasiswa yang tidak normal yang habis kuliah langsung bekerja dan ngerjain tugas itu baru bisa jam 10, jam 12-an. Dan itu saya jalani selama 1 semester sampai semester 3, dan alhamdulillah terkumpul uang 6 juta rupiah. Jadi saya targetin bisa sampai 15 juta, dan itu 15 juta rupiah 6 juta rupiah itu terkumpul. Tapi karena sesuatu hal, karena semakin gede masalahnya, maka habis itu nggak ada lagi subsidi kuliah gitu. Ibu sudah nggak sanggup, ayah juga nggak sanggup, nggak ada subsidi kuliah di semester 3 gitu. Akhirnya ya untuk mengcover operasional itu, uang saya habis yang 6 juta itu gitu. Dan saya sedih gitu. Aduh, ini niat saya pengen nikah berat gitu. Padahal saya udah di semester 3 itu saya tabrakan juga teman-teman, karena saking capeknya jatuh dari motor itu 2 kali. Jadi ngendarain sambil ngantuk gitu, karena jam 12 setiap hari saya baru pulang. Nah, kemudian di semester 3 saya mikir lagi, kalau saya operasional itu 6 juta, kalau saya kerja lagi ya 6 juta ini habis lagi untuk operasional. Maka di situ saya mulai jualan keripik pedas, saya mulai jualan, saya itu zamannya Meiji gitu kan. Saya juga jualan pulsa. Kemudian saya mulai mungkin saat itu ya mahasiswa yang berani ngasong, jual di basement, jual di ruang dosen, jual di ruang perusahaan. Jadi di Amikom itu ada ini ya, ada beberapa usaha saya jual di situ, di MGFM, di beberapa unit usaha dari kampus itu saya jual di situ. Saya asong setiap break kuliah, saya jual, dan alhamdulillah di situ terkumpul lagi 6 juta gitu. Jadi sebenarnya terkumpulnya 12 juta, tapi 6 juta itu habis untuk operasional. Kemudian terkumpul lagi 6 juta. Nah, alhamdulillah itu saya mulai senang tuh. Tapi ternyata berbenturan lagi dengan yang namanya tugas akhir yang butuh printnya banyak, butuh biaya, butuh komputer, hingga akhirnya 6 juta saya itu pun habis gitu. Dan itu di semester 4 gitu. Di semester 4 habis, dan saat itu saya mulai ya saya udah berusaha maksimal selama 1,5 tahun itu, dan saya bilang ke ibu, ya udah Bu, aku udah pasrah, aku udah berjuang maksimal, namun ya ini uang yang saya tabung juga habis, ya udah pasrah. Kalau ibu mau ngizinin aku nikah ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Saya udah pasrah. Setelah ngobi mungkin ke-12 ya. Jadi saya ngobi itu sudah 2 tahun teman-teman. Jadi saya nggak pernah menyerah untuk lobby ibu gitu. Nah, itu di lobby ke-12 kalau tidak salah, dan itu apa yang dikatakan ibu, dia bilang ya udah kalau kamu memang kekeh, insya Allah besok ibu lamarin gitu. Jadi nangis saya di situ, nangis karena udah ke-12 saya ngelobi, udah berjuang sampai aku jatuh sakit, dan luar biasa saya hampir nggak punya teman karena waktu saya nggak sempat untuk nongkrong, nggak sempat untuk belajar bareng. Itu saya nangis, saya peluk ibu, saya cium ibu gitu, saya bilang makasih Bu gitu. Dan hasil pernikahan itu terselenggara di saat saya masih kuliah. Itu kurang lebih semester 5, dan ketika saya wisuda itu hampir HPL dari anak pertama saya gitu. Nah itu jadi dan biaya itu akhirnya tercover oleh ibu jualan tanah, jualan emas gitu kan, luar biasa. Dan saya hampir semua uang sumbangan itu kita buat untuk menutup biaya yang orang tua tidak tahu
gitu. Jadi ada biaya, misalkan biaya untuk hadroh gitu kan, karena kita juga ada hadroh, ya udah untuk kita tutup itu gitu, karena hadroh dari teman sendiri, jadi ya udah kita tutup, jadi biaya-biaya itu habis gitu. Dan itulah cerita saya mungkin ini ya dikuatkan dari segi awal saya kuliah gitu. Nah, saya ceritakan dan luar biasa komennya, sampai banyak yang nangis, dan itu difoto gitu. Hampir keluarga saya yang nonton nangis, termasuk kakak saya. Saat itu ibu belum punya Facebook, kalau sekarang udah punya gitu. Jadi itu yang saya ceritakan, dan itu luar biasa, engagementnya gede banget. Nah, kenapa itu menjadi cerita yang apa ya, yang membuat orang itu pengen baca gitu, bahkan ada yang request untuk dijadiin buku, karena di situ ada beberapa unsur yang ada gitu. Apa? Stories, cerita, saya cerita gitu. Jadi trigger viral itu cerita, teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau menulis copywriting di Facebook, cerita gitu ya. Kemudian yang kedua ada love, ada cinta ya. Saya pengen nikah, tapi saya juga sayang ibu gitu. Saya juga pengen kuliah, saya perjuangkan itu. Kemudian ada emotion ya, mulai dari saya semangat, kemudian saya pasrah, emotion juga ada di situ. Ada reason why, ada alasan yang kuat kenapa saya pengen nikah ya, karena saya pengen berhijrah kembali gitu. Ketika saya SMP saya bersabar, kenapa saya SMA tidak bersabar? Nah, kuliah saya harus lebih bersabar lagi, saya harus berhijrah gitu. Reason why gitu. Nah, itu jadi setidaknya itu ada 4 aja, ini udah luar biasa teman-teman gitu. Apalagi kalau ditambahin dengan authority itu artinya adalah, misal teman-teman seorang dokter cerita tentang pengalaman menangani pasien, maka akan jauh lebih viral. Kenapa? Karena orang percaya teman-teman dokter dan cerita menangani pasien, dan itu cerita yang menyedihkan atau menggembirakan, itu orang akan jauh lebih engage gitu. Apalagi di situ ada ada surprise, ada cerita yang tidak terduga gitu, ada urgensi. Itu apa ya? Urgensi ya kayak ada apa? Ya nanti carilah secara harfiah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian apalagi kalau itu ditambah dengan yang namanya credibility, artinya kita selalu cerita apa adanya. Apalagi kalau ditambah mungkin dengan kontroversi, kita juga sempat nyinggung sesuatu hal yang mungkin orang juga nggak suka itu gitu, tapi orang jarang ngatain itu, orang jarang berani ngungkapin itu gitu. Kemudian apalagi kalau kita tambah dengan komitmen dan konsistensi untuk upload setiap hari, apalagi kita tambah dengan setiap hari berkomunikasi dengan orang yang komen dari status kita, itu menjadi luar biasa. Jadi 12 ini teman-teman pegang ya, tim marketingnya pegang, insya Allah ini bisa menjadi marketing yang viral gitu. Dan alhamdulillah dengan Facebook ini rata-rata distributor itu bisa closing sekitar 30 sampai 60-an gitu ya. Itu dari Facebook. Itu distributor, levelnya distributor. Dan banyak mungkin hari ini distributor saya ikut gitu, karena saya juga share di grupnya Aniza Kimar juga gitu. Nah, itu luar biasa lewat Facebook gitu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini itu ada beberapa ini. Jadi ibu-ibu tuh paling seneng kalau cerita, kalau ada ngelibatin love, emotion, reason why. Itu seneng banget ibu-ibu tuh gitu ya. Makanya memang rata-rata reseller itu ibu-ibu. Gitu, karena memang ya storytelling ini kekuatannya di ibu-ibu. Nah, gitu. Kemudian cara menulis copywriting, ini ada beberapa tahapan yang teman-teman bisa jalankan, dan ini juga yang saya jalankan. Kalau teman-teman mengamati polanya lebih dalam ya. Ya, jadi yang pertama adalah curhat. Bentar ya teman-teman ya, mohon di mute dulu. Oke, sorry. Oke ya, saya kembaliin lagi ke ini. Nah, yang pertama adalah curhat. Kalau ini sifatnya ini ya, sifatnya yang storytelling tadi ya, yang daily ya. Kalau edukasi bebas, tidak harus curhat. Misalkan curhat itu gimana? Gini, misalkan alhamdulillah hari ini akhirnya kesampaian ngajak anak jalan-jalan
gitu. Setelah 1-2 minggu anak ngajak jalan-jalan karena packingannya banyak, kemudian pekerjaan rumah tangga juga luar biasa, sampai nggak bisa ngerasain udara segar setiap pagi. Dan sudah 2 minggu anak ngajak jalan-jalan, alhamdulillah hari ini sampai akhirnya senang banget bisa melihat senyum anak yang kembali ceria, yang dimana bisa nyempetin waktu untuk anak, senang banget gitu. Ternyata kebahagiaan itu bukan hanya soal materi, tapi bagaimana kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita itu tersenyum. Nah, itu curhat gitu. Nah, jadi itu curhat teman-teman. Itu curhat. Jadi kayak pembukaan gitu, pembukaan. Kemudian value-nya adalah, nah, ngomong-ngomong tentang ngajak keluarga jalan-jalan, menurut riset ini bisa mengembalikan keharmonisan kita dengan keluarga. Selain itu juga meningkatkan kesehatan kita. Nah, satu apa gitu? Satu, ternyata bisa mengembalikan metabolisme tubuh. Yang kedua, bisa memperbanyak hormon endorfin. Yang ketiga apa? Itu disampaikan, itu value gitu. Jadi curhat kemudian disambungin dengan value. Nah, gitu. Ngomong-ngomong, misal jualan teman-teman apa nih? Jualan teman-teman gamis. Ngomong-ngomong, di status saya ini saya pakai gamis ini loh. Nah, gitu. Jadi karena teman-teman tadi brand ambassador, ya pakai gamis kan? Nah, saya pakai gamis ini. Kalau teman-teman pengen samaan, pengen deket dengan keluarga, dan keluarga senang melihat teman-teman sekalian karena ketika ketika suami lihat istrinya penampilannya rapi, kemudian anak juga melihat ibunya itu rapi, maka mereka akan senang gitu. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau mau samaan dengan saya, ini ada 4 warna, bisa klik link berikut. Nah, itu call to action-nya. Atau kalau misal teman-teman jualannya herbal, ngomong-ngomong, untuk menjaga imunitas anak agar kita bisa selalu melihat senyum anak yang setiap hari menghiasi sekitar kita, maka pastiin anak kita jangan sampai jatuh sakit. Maka kalau teman-teman pengen sistem imun anak ini bagus, apalagi sekarang kondisinya ya mungkin baru musim peralihan hujan dan panas, dan musimnya mungkin pas ada pandemi, maka bisa untuk mengkonsumsi herbal ini. Nah gitu, jadi dijualin itu akhir gitu. Tapi setelah orang mendapatkan value gitu. Jadi seorang mendapatkan value itu baru di closing. Call to action pakai link bit.ly gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena seandainya dia pun tidak beli, setidaknya dia sudah mendapatkan manfaat gitu loh. Nah, orang yang senang sudah mendapatkan manfaat, maka biasanya dia akan senang, bahagia. Ketika bahagia itu adalah waktu yang tepat untuk jualan. Kenapa? Karena emosional itu 85% mempengaruhi keputusan. Jadi ketika emosionalnya tersentuh, maka mereka sudah tidak berpikir secara logis. Logis itu artinya secara logika, aku butuh ini enggak gitu. Kalau aku suka kamu, ya udah aku beli, kayak gitu loh. Jadi seperti itu. Itu pola yang sering saya jalankan di storytelling Facebook gitu. Ya cukup itu. Kalau mau ditambah scarcity, ngomong-ngomong BTW, open pre-order hari ini hari terakhir loh. Kalau teman-teman nggak mau sampai ketinggalan, apalagi ini stoknya bestseller banget, nah, silahkan langsung klik sebelum jam 4 sore misalnya. Jadi kalau mau ditambahin scarcity boleh. Nah, itu cara membuat storytelling secara simpel gitu. Nah, kalau ini untuk contoh konten edukasi, jadi saya langsung nulis 3 kunci agar tampilan Instagram rapi. Apa kuncinya? Saya cerita dulu, curhat dulu ya kan. Yang pertama adalah konsisten produk, ya. Kemudian yang kedua konsisten model, yang ketiga adalah konsisten background. Nah, itu jadi saya ngedukasi kunci cara membuat rumah tangga harmonis. Ngomong-ngomong hari ini ternyata banyak orang yang kelihatannya bahagia tapi di dalamnya kurang bahagia. Kenapa ya? Karena mereka ini tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri. Mereka ya datang kemudian cerita-cerita biasa, habis itu tidur gitu. Maka untuk memastikan keluarga kita bahagia, kita butuh mengalokasikan bukan hanya quality time, tapi quantity time.
waktunya harus cukup dan berkualitas. Caranya bagaimana? 1, 2, 3 gitu. Jadi ada poin-poinnya kalau edukasi gitu. Ya seperti yang tadi juga ada poin-poinnya, tapi yang ini kayak tidak ada curhatnya langsung gitu. Jadi per poin. Nah, habis itu baru di closing lagi. Nah, ini saya menawarkan pembuatan SOP Instagram gitu. Dan alhamdulillah di sini ada Bitly, kemudian NB banget Slot tinggal 1 brand. Siapa cepat dia dapat, dan jumlah kliknya ada selama 2 hari kurang lebih ada sekitar 200, padahal cuma 1 yang dibuka. Itu luar biasa, teman-teman ya. Efeknya luar biasa. Jadi itu polanya ya, gitu. Terus untuk kuncinya value, dan value. Oke ya. Nah, kalau mau slide yang ini, karena ini kan ada beberapa contoh. Kalau teman-teman mau slide ini, ada syaratnya. Syaratnya besok atau malam ini, atau ya maksimal besok malam, itu silahkan teman-teman review buku Behind the Scene Pembinaan Reseller dan di tag di akun Instagram Latif Setiawan. Nanti saya DM untuk ini slide-nya. Jadi slide-nya nanti saya kasih insya Allah. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen contoh-contoh marketing kit ya yang pernah kita buat, akan kita share. Sarannya nge-review produk Behind the Scene gitu. Biar teman-teman yang lain tahu, biar manfaatnya semakin banyak ya gitu. Jadi nanti saya DM ya untuk slide-nya, teman-teman bisa download gitu. Dan alhamdulillah demikian untuk sesi hari ini ya. Sesi hari ini semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan insya Allah kita sambung ke sesi tanya jawab. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang tanya syaratnya apa Mas itu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya dari Mbak Amelia. Kuis apakah harus ada hadiahnya? Enggak harus. Saya nggak pernah pakai hadiah kuis. Gitu. Coba cek aja di Instagram Aniza Kimar, itu nggak pakai hadiah gitu. Dan itu cukup rame juga gitu. Jadi tidak harus. Tapi kalau mau ngasih hadiah nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering ya. Khawatirnya orang pengen engage ya karena pengen hadiahnya, bukan karena memang benar-benar tertarik untuk engage sama kita gitu ya. Jadi kalau saya tidak, tapi kalau mau ngasih monggo silahkan, tapi jangan terlalu sering. Paling ya 2 minggu sekali gitu ya. Gitu ya. Mas closing 30 sampai 60 per hari dari Facebook itu atau dari satu Facebook atau lebih. Bukan 30-60 ya, itu maksudnya bukan 30-60 pitches, tapi 30-60 juta. Maksudnya itu. Jadi itu bukan per hari, itu per bulan. Gitu. Itu kalau saya lihat dari pengambilan barang ya, gitu. Nah, terus itu lewat satu Facebook. Iya, lewat satu Facebook gitu. Satu Facebook untuk distributor. Nah, distributor ini selain dia punya konten, dia setiap hari sharing, dia juga punya reseller. Jadi mungkin 30-60 itu 50 dari closingnya distributor, 50 dari closingnya resellernya distributor. Gitu. Nah, terus syaratnya apa? Syaratnya tadi ya, kalau mau slide-nya silahkan review buku. Jadi buku Behind the Scene Pembinaan Reseller difoto, diupload di Instagram, kemudian di tag di akun Instagramnya Latif Setiawan. Nah, silahkan di tag di Instagram Latif Setiawan. Nah, direview, dikasih testimoni gitu, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa terbantu gitu ya. Gitu. Kemudian cara melihat tren atau analisa diagramnya gimana caranya? Yang contoh tadi kelihatan berapa orang yang berkunjung. Oh ya, contoh mana? Gitu. Mana coba
yang dimaksud, bentar, saya tampilkan ya. Oh, ini ya, ini. Ini pakai link Bitly, Mbak. Jadi ini pakai link Bitly, kemudian nanti ini reportnya ada di Bitly-nya, gitu. Jadi pakai link Bitly, gitu. Cara buat link Bitly cukup gampang ya, tinggal buka aja Bitly, ya di sini Bitly. Nah, ini, kemudian daftar, kemudian link WhatsApp API kita yang panjang di create, gitu. Nah, kemudian nanti dipaste di sini, kemudian create. Gitu. Kayak kemarin contohnya saya nge-share ini ya, rekomendasi belajar TikTok. Ada sekitar 317-an yang klik. Alhamdulillah. Gitu. Itu banyak yang terbantu ya. Dan mohon maaf teman-teman, tadi ada yang nge-WA saya belum sempat saya balas. Semoga besok pagi gitu. Karena daftar TikToknya ternyata emailnya salah. Padahal itu konfirmasi otomatis. Jadi harus disampaikan ke ini adminnya secara langsung gitu, tidak bisa lewat sistem gitu. Nanti besok insya Allah besok saya respon gitu. Oke, saya pengen mereview dan dapat slide-nya. Oke, tapi belum punya bukunya. Ya udah review mentoring hari ini aja, review mentoring hari ini gitu ya, atau download di ini ya, di Google banyak kan bukunya gitu, atau screenshot mentoring hari ini, di screenshot kemudian nanti di review di Facebook gitu. Begitu teman-teman, monggo silahkan, masih ada 5 menit ya. Masih ada 5 menit, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo, atau sudah cukup? Sudah cukup jelas teman-teman, dan ini juga saya lihat ternyata banyak teman-teman distributor di sini yang bergabung. Jadi kalau teman-teman distributor silahkan nanti ini ya, copywriting-nya untuk di-upload di sosial media sendiri gitu. Ya, itu lebih powerful gitu. Tips rekrut admin ads dan agensi gimana? Oke, admin ads. Oke, tipsnya ya, mau pakai cara saya, ya Mbak Leni harus belajar ads dulu. Gitu. Karena setidaknya kita paham yang namanya iklan. Setidaknya kita pernah profit lah. Itu saya pernah iklan dan itu omset 100 juta, dan di angka 100 juta itu saya baru cari admin. Saya cari advertiser. Kenapa? Karena saya pernah cari advertiser sudah 2 kali dan nggak menghasilkan. Padahal dia secara skill sudah bagus. Itu tidak menghasilkan. Kenapa? Karena saya tidak bisa memberikan analisa, saya tidak bisa memberikan keputusan yang akurat karena saya sendiri nggak pernah iklan, gitu. Jadi pada akhirnya sebelum saya punya advertiser, saya belajar selama 2 minggu ya. Seminggu pertama saya habiskan untuk nonton video, dan itu ada videonya Mas Bayu Creatify, ada Ko Albert, ada juga Mas Yoyo Rubiantono, kemudian ada juga Adsurfing. Itu jadi ada 4 video itu saya tonton semua sampai kepala saya panas selama 1 minggu. Kemudian 1 minggu berikutnya saya praktek sambil tanya mentornya langsung. Jadi saya japri kalau ada yang bingung, ini maksudnya gimana Mas, saya maksudnya gimana. Selama 1 bulan itu saya udah bisa buat landing page, saya bisa ngiklan, saya buat adset, semuanya bisa gitu di 1 bulan pertama. Kemudian di bulan itu saya mulai ngiklan nih, running, dan ternyata boncos. Boncosnya itu nggak banyak sih, paling sekitar 15 jutaan. Itu rugi di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua itu alhamdulillah sudah profit, gitu, sudah profit meskipun belum banyak ya, gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita pengen ads dan kita pengen ngerekrutin, ya setidaknya kita harus belajar ads dulu, gitu ya. Jadi basicnya kita harus paham, iklannya kita harus paham. Nah habis itu baru improve-nya kita kasih ke tim.
Karena kalau nggak gitu agak susah sih. Kalau agensi ya tinggal cari aja teman kita agensi siapa, tawarin mau nggak kerjasama dengan kita punya produk keunggulannya ini, sistemnya seperti ini, ya langsung aja di follow up kalau agensi. Kalau agensi kan kita modelnya bagi hasil, gitu, bukan tim. Kalau tim kan gaji ya, gitu. Ada angka idealnya rasio CS dan berapa CS handle berapa reseller, oke? Atau berapa CS handle berapa transaksi dan atau berapa CS untuk berapa nominal omset. Oke. Ya ini kan transaksi ya. Kalau rata-rata dari yang main Facebook Ads atau main organik, main reseller, itu rata-rata maksimal 1 CS itu 30 transaksi. 25 sampai 30 transaksi. Kalau tadi katakanlah 5% 1 CS itu closing 20 sampai 25 itu kan ideal. Gitu. Jadi maksimal banget CS itu angka bisa bagusnya itu di angka 30 maksimal banget gitu. Lalu 25 ini nggak terlalu keburu-buru. Jadi kalau CS itu terlalu penuh malah dia nggak fokus nge-follow up. Jadi idealnya mungkin kalau maksimal itu 30, cuman kalau saran saya sih 20 aja udah cukup. Jadi 20 transaksi per hari. Gitu ya. Nanti kalau berapa leads yang harus dihadirkan, berapa marketers yang harus dihadirkan, berapa reseller yang harus dihadirkan untuk dikasih ke CS itu tergantung closing rate-nya. Kalau saya kan cuma tadi 5% kan, gitu. Karena saya carinya marketers yang gratisan gitu. Nah, tergantung closing rate-nya. Semakin besar closing rate-nya, maka akan semakin sedikit jumlah reseller, marketers yang kita miliki. Gitu ya. Untuk awal-awal usaha, apakah perlu rekrut tim admin atau ads atau kita lakukan sendiri? Ya, gitu. Jadi ada pertanyaan yang lucu, ada yang tanya kemarin di DMC ya, itu sama Mas Yoyo Rubiantono 2 hari itu, ada yang tanya, Mas berapa jumlah minimal tim? Jumlah tim minimal berapa gitu? Kemudian dijawab sama Mas Satya sama Mas Yoyo itu 1. Jadi tim itu minimal 1, gitu. Artinya apa? Kalau kamu bilang pengen usaha kamu nggak punya tim, ya itu timnya tuh kamu gitu. Timnya kamu. Jadi tim itu 1 minimal. Jadi kalau misal kita belum punya tim, ya timnya kita. Jadi kita yang jalanin. Betul. Sampai sekarang saya masih terlibat operasional kalau di Digimap ya. Kalau di Aniza memang sudah enggak. Gitu. Karena Aniza ini kan setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya tim kita bisa ada di level bisa ditinggal gitu. Tapi kalau di Digimap ini nggak bisa, khususnya tim marketing tidak bisa ditinggal. Gitu. Jadi saya masih di situ. Kenapa ya? Saya menikmatin proses ya, gitu. Selama ini belum stabil, selama belum ada tim yang bisa menggantikan saya atau masih dalam proses develop, ya saya tidak akan pergi dulu, gitu. Saya akan pergi ketika tanpa saya omsetnya minimal stabil. Tapi ketika saya hilang, kemudian omsetnya turun, saya tidak akan pergi. Gitu ya, jadi seperti itu. Oke, begitu. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya. Alhamdulillah ada 50 teman-teman yang bergabung hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.